apabila misalnya dimungkinkan nggak nanti untuk formasinya langsung by name by address. Jadi ada orangnya, ada titik lokasinya. Jadi kalau kita buka ruang lagi formasi, kalau lagi memilih, ini nanti akan kesulitan lagi. Itu kalau yang dari pelamar yang negeri. Ini yang swasta yang kemarin kami mendapatkan keluhan mungkin Pak dari para kepala sekolah SMK atau sekolah swasta kemarin. Ini kami ada 600 lebih Pak dari sekolah swasta, dari guru sekolah swasta. Ini apabila karena isu beredar dengan lahirnya Permenpan 20 2022 itu seolah-olah nanti pengangkatan otomatis. Jadi bagaimana nih solusinya kami? Ini yang setelah mengajar di kami sebanyak 600 beralih ke negeri. Apakah ini penempatannya bisa di swasta atau di negeri? Kami sebetulnya sudah menjawab mendahului bahwa karena formasinya hanya di sekolah negeri. Lalu terkait dengan penempatan, kita akan hitung perhitungan. Ya, pertama tentunya formasi yang sudah diajukan. Saat tadi Bapak contohnya guru bahasa Inggris. Ya, berapa formasi yang sudah diajukan untuk guru bahasa Inggris. Tapi sebenarnya kita juga akan mendorong pengajuan formasi sehingga seluruh guru bahasa Inggris yang ada honorer itu bisa mendapatkan formasi. Nah, jadi pertama tentunya kita harus prinsipnya juga memprotek honorer di sekolah induknya kan Pak. Itu menjadi salah satu juga isu yang ingin kita selesaikan prinsipnya. Jangan sebisa mungkin, tentunya mungkin ini tidak bisa maksimal, tidak bisa ideal, tapi prinsip kita bagaimana caranya semaksimal mungkin honorer di sekolah induk itu tetap bisa ditempatkan di sekolah induk sepanjang tetap ada kuota atau formasinya. Nah, jika kemudian formasinya itu tidak ada lagi di sekolah induknya, maka dia ditempatkan di satuan pendidikan yang lain, sebisa mungkin tentunya yang paling dekat dengan sekolahnya, tempat dia induk yang ada, tapi yang pasti tentunya tetap di pemerintah daerahnya, kabupaten atau kota atau provinsi, wilayah kewenangan di mana dia bertugas. Nah, sesudah itu, ya kalau misalnya masih tidak bisa, kita bisa mengajukan mekanisme yang mungkin ini akan lebih sedikit perlu koordinasi karena mungkin ada Pemda yang lain tadi yang sudah kita tayangkan juga hasil dari seleksi tahun lalu di mana ada 117.000 formasi yang sama sekali tidak ada pelamarnya. Itu tadi juga digarisbawahi oleh Pak Deputi, Pak Alex Denny. Kita bisa membayangkan di tengah banyak guru-guru yang sudah lulus passing grade yang tidak dapat formasi, tapi ada 117.000 formasi yang sama sekali tidak ada pelamarnya. Tidak ada pelamarnya. Jangankan yang tes dan lulus, pelamar aja enggak. 117.000. Artinya kita bisa melihat bahwa ketersebaran bagaimana kita menyelesaikan untuk masalah SNP3 harus dilihat secara keseluruhan. Nah, jika ini memungkinkan, maka kemungkinan bisa untuk sebagai ASN mungkin ditempatkan di daerah lain, tapi perlu tentunya koordinasi dengan baik gurunya dan juga pemerintah daerah yang yang akan dituju. Jadi ini merupakan sebuah langkah-langkah, tapi kita sebisa mungkin prinsipnya harus bisa ditempatkan di sekolah induknya atau satuan pendidikan yang paling dekat atau di pemerintah daerah di mana dia bertugas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Abbas. Saya kembalikan Pak Abbas.